Selamat datang dalam Growing Together. Mari, sebagai murid yang memuridkan, kita bersama-sama belajar dan bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Let's grow together. Bapak, Ibu, saudara-saudari, secara umum kita mengerti bahwa warna hitam sebagai simbol larangan untuk kita melakukannya. Di dalam Alkitab ada ayat yang menuliskan dengan jelas larangan yang harus kita patuhi. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, dan lain-lain. Sedangkan warna putih adalah simbol di mana kita harus melakukannya. Contoh, hormatilah ayah ibumu, kuduskanlah hari Sabat, kasihilah sesamamu manusia, dan lain-lain. Ada satu daerah lagi yang saya sebut daerah abu-abu, yaitu hal-hal yang tidak dilarang di dalam Alkitab, atau Alkitab memang tidak secara terang-terangan memberi perintah atau penjelasan soal hal tersebut boleh atau tidak boleh dilakukan. Misalnya, apakah orang Kristen boleh membuat tato di tubuhnya? Apakah orang Kristen boleh mewarnai rambutnya dengan warna selain hitam? Apakah pria boleh memakai anting? Apakah kita boleh bermain game? Bagaimana kita menggunakan uang? Bagaimana kita menggunakan waktu kita, dan lain sebagainya. Hal ini memang tidak mudah untuk dijawab dan memang tidak jelas dilarang di dalam Alkitab. Oleh karena itu saya sebut dengan daerah abu-abu. Dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 23 sampai 28, Paulus memberikan jawaban tentang apakah boleh orang percaya makan makanan persembahan berhala. Dan melalui kisah ini, Paulus menjelaskan sebagai contoh kasus daerah abu-abu. Paulus memberitahukan ada 4 prinsip yang menjadi pertimbangan daerah abu-abu. Prinsip ke-1, sesuai 1 Korintus pasal 10 ayat 23, segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Boleh dilakukan kalau berguna, boleh dilakukan kalau membangun diri sendiri dan orang lain. Kalau tidak berguna dan tidak membangun, jangan dilakukan. Prinsip kedua, sesuai 1 Korintus 10 ayat 27, keberatan hati nurani kita bisa menentukan apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Kita percaya bahwa Roh Kudus bisa memakai hati nurani kita untuk memilih dan melakukan sesuai kehendak Tuhan. Prinsip ketiga, sesuai 1 Korintus 10 ayat 29, yaitu keberatan hati nurani orang lain. Kita harus juga mempertimbangkan keberatan hati nurani orang lain, agar orang lain tidak tersandung imannya atau menjadi lemah imannya. Prinsip keempat, sesuai 1 Korintus 10 ayat 31, yaitu memilih dan melakukan dengan kesungguhan hati untuk mempermuliakan nama Tuhan. Marilah kita mengambil salah satu contoh daerah abu-abu. Apakah orang Kristen boleh ditato? Berdasarkan 4 prinsip di atas. 1, apakah tato itu berguna dan bermanfaat? Bagaimana hati nurani kita dan orang lain ketika melihat orang percaya mempunyai tato? Apakah tato yang kita buat itu mempermuliakan Tuhan? Contoh lain, apakah orang Kristen boleh merokok? Kita cek dengan 4 prinsip di atas. Apakah merokok itu berguna dan bermanfaat?
Bagaimana hati nurani kita dan orang lain ketika melihat orang percaya merokok? Apakah merokok itu juga mempermuliakan Tuhan atau tidak? Kalau bisa kedua hal tersebut dipertanggungjawabkan, silakan dilakukan. Kalau tidak bisa dipertanggungjawabkan, lebih baik jangan dilakukan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, sebagai orang Kristen, kita harus semakin peka dan terus memikirkan dengan serius setiap tindakan-tindakan kita. Kita bersyukur Alkitab menuntun kita dengan jelas. Terlebih ada Roh Kudus yang senantiasa menolong di dalam keputusan yang kita buat. Kiranya kehidupan kita menjadi kehidupan yang berarti dan menyukakan hati Tuhan dan sesama. Tuhan memberkati kita semua. Amin.